Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tidak ada yang mau melihat dan salah paham. Tari langsung menarik tangannya. Dia menjaga jarak dari Rio agar tidak ada yang berpikir aneh-aneh. Apalagi dia sudah punya suami dan anak. Tari sudah merasa tidak enak. Sejak tadi Rio kelihatan terus menatapnya. "Aku tahu kamu tidak bahagia dengan pernikahanmu sekarang," ucap lelaki itu tiba-tiba. Rio seolah tahu bahwa kehidupan rumah tangga Tari selama ini memang sedang tidak baik-baik saja. Lalu dari mana lelaki itu tahu? Selama ini Tari mengubur masalah rumah tangganya. Bahkan pada ibunya saja Tari tidak pernah menjelekkan sang suami. Seolah semuanya sempurna tanpa celah. Kini Tari semakin terheran-heran kenapa Rio bicara seperti itu. Apa Rio tahu tentang hubungan rumah tangganya? Tahu dari mana? "Maksud kamu apa?" tanya Tari kemudian sambil menatap Rio penuh selidik. Ia menantikan jawaban dan penjelasan lelaki tersebut. "Tidak usah berbohong di depanku." Wajah Rio seperti tahu segalanya, dan itu membuat Tari semakin tidak nyaman. "Rio, aku sudah tahu semuanya," kata Rio sekali lagi untuk menegaskan. Tari beringsut, ia mundur selangkah, kemudian matanya menatap sekeliling. Mungkin Tari merasa tidak nyaman dan sedikit takut. Sikap Rio yang lama tidak bertemu tiba-tiba begitu. Dengan cepat, Tari pun melangkah menjauhi Rio dan mendekati teman-temannya yang lain. Merasa suasana semakin tidak nyaman, Tari pun mengeluarkan banyak alasan agar bisa pergi lebih awal. "Kok buru-buru? Lama kan gak ketemuan?" protes teman Tari. Ia merasa Tari terlalu cepat pergi. "Lain kali kita kumpul-kumpul lagi. Ini aku ada urusan mendesak." Tari mencari alasan agar bisa meninggalkan tempat itu. Entah mengapa kehadiran Rio membuatnya merasa tidak aman. "Ya sudah, hati-hati ya, jangan lupa bingkisannya." Tari mengangguk, lalu pamit dengan mereka yang ada di dekat saja. Yang lainnya tidak ia pamiti. "Oke, bye. Aku balik dulu." Tari pamit pada temannya. Kemudian matanya sempat bertemu dengan mata Rio yang menatapnya dari jauh. "Ada apa dengannya?" gumam Tari, lalu buru-buru pulang. Rio sangat aneh, batin Tari, dan buru-buru pergi. Setelah reuni dan pertemuan itu, Tari mulai sering melamun, apalagi ketika suaminya sudah mulai mengomeli dirinya. Protes ini dan itu membuat Tari jengah. Kini kehidupan Tari berjalan seperti biasanya, kadang bosan, jenuh, dan diserang rasa hampa. Untung ada Ibel. Setidaknya itulah hiburan satu-satunya Tari selama ini. Tap, tap, tap. Dewa masuk ruangan dan langsung main perintah. "Besok aku mau perjalanan dinas, siapkan bajunya." Dewa memerintah seperti bos pada bawahan, tidak peduli wajah istrinya yang lelah, capek ngurusin rumah dan anak yang kadang rewel. "Ya mas," tanpa membantah, Tari pun mengiyakan. "Gosok lebih rapi, kemarin agak kusut." Dewa ini bisanya memerintah dan protes saja. "Dan itu, kenapa tembok kotor begitu?" protes Dewa. Ia mulai cerewet dan membahas hal-hal yang sewajarnya kalau punya anak kecil. "Ibel yang coret-coret, mas." "Bagaimana sih kamu mengawasi anak?" omel laki-laki itu. "Kan anak-anak, mas, coret-coret sudah biasa." Tari mencoba membela diri, tapi kalau debat bareng Dewa, dia selalu kalah dan selalu salah di mata lelaki tersebut.
Ada buku kan? Kreatif sedikitlah Tari, gerutu Dewa. Wanita itu pun hanya menghela nafas dalam-dalam, kemudian merapikan rumah yang kata suaminya kurang rapi. Menjelang malam, Ibel sudah tidur dan Tari sedang merapikan semua mainan yang berserakan. Sementara sang suami sibuk di depan laptop, tidak di kantor, tidak di rumah, kelihatan sibuk terus, apalagi setelah naik jabatan. Sesekali Tari melirik, dilihatnya suaminya senyum-senyum di depan laptop. Sebenarnya Mas Dewa lihat apa? Kenapa dia senyum-senyum? Kelihatan senang begitu, pikir Tari. Hari semakin malam, Tari rupanya terbangun dari tidurnya. Dilihatnya sang suami yang tidur di sebelah. Mata Tari tidak sengaja melihat ponsel di dekat kepala suaminya, tepat di bawah bantal. Entah mengapa tangannya iseng meraih benda tersebut, padahal selama ini dia tidak mau tahu isi ponsel suaminya itu. Malam ini, Tari membuka smartphone milik Dewa dan tidak bisa dibuka, harus pakai fingerprint. Tidak hilang akal, Tari pelan-pelan menempelkan sidik jari suaminya itu. Hitungan detik, layar ponselnya pun terbuka sempurna. Dengan gerakan cepat dan sedikit gugup, Tari turun dari ranjang, kemudian duduk di sofa kamar sambil memeriksa ponsel Dewa. Tidak ada yang aneh, pesan WA pun kebanyakan dari rekan bisnis dan akun bank atau lainnya. Tidak ada yang perlu dicurigai. Biarpun Dewa mulai dingin, Tari yakin pasti suaminya setia. Mana mungkin Dewa berubah, lagian mereka sudah punya anak. Saat akan meletakkan ponselnya, Tari justru mengambilnya lagi. Dia memeriksa galeri, banyak sekali foto-foto Ibel. Dan foto Tari hanya 1-2. Tari pun berdiri, kemudian berkaca. Sepertinya harus diet, gumamnya kemudian tersenyum getir. Saat akan mengembalikan ponsel Dewa lagi, malah ada email masuk. Tari tidak berani membuka, takut itu email penting dari perusahaan. Namun dia sadar untuk apa orang perusahaan kirim email tengah malam. Seketika insting sebagai perempuan langsung bekerja. Tari pun membuka email tersebut. Tadi sore tasnya sudah nyampe, makasih ya, see you besok malam. Tari panik, ia kemudian melihat riwayat pesan email. Dia semakin syok saat melihat foto-foto yang tidak pantas untuk dilihat. Tari ingin bertanya langsung, tapi kemudian ia urungkan niatnya itu. Dia tidak boleh gegabah. Dan sepanjang malam dia tidak tidur sampai pagi karena memikirkan Dewa yang kelihatan mencurigakan. Saat suaminya bangun, Tari bersikap biasa, meskipun saat masuk rasanya ingin memberikan garam yang banyak pada kuah soto untuk suaminya itu. Lagi-lagi niatnya itu ia urungkan. Tapi masih menimbang-nimbang hal apa yang seharusnya ia lakukan. Tidak boleh gegabah, semuanya harus dipikirkan, apalagi belum 100% terbukti. Aku berangkat dulu, kata Dewa saat selesai sarapan. Semua koper sudah siap, sudah masuk bagasi. Setelah memeluk putrinya, Dewa pun berlalu begitu saja. Tidak ada kata manis seperti dulu, terlihat lempeng dan datar. Sedangkan Tari, dia menatap mobil yang mulai keluar dari gerbang dan menutup pintu pagar rumahnya. Tari lalu berbalik dan meraih lengan Ibel. Setelah Dewa pergi, pikirannya sangat gelisah. Sampai akhirnya ia menelpon temannya untuk mencurahkan isi hatinya. Mia, seorang pemilik klinik kecantikan yang saat ini sedang sarapan bersama anak semata wayangnya. Janda cantik berambut pirang, bukan karena bule, tapi memang diwarnai.
Halo? Tumben, apa kabar kamu, Tari? Sapa Mia di telepon. Baik, jawab Tari dengan suara yang kurang enak didengar. Tenggorokan kamu sakit? Ledek Mia, kemudian menyuapi anaknya sambil pakai headset wireless. Mi, kamu ada waktu? Bisa kita bicara? Bisa. Kamu mau perawatan? Tanya Mia to the point. Tari menelan ludah, kemudian menatap putrinya yang rebahan di karpet bulu-bulu sambil memeluk boneka. Kamu ada di rumah apa klinik? Sejam lagi aku ke klinik, ngantar anak aku ke playground dulu. Iya, aku ke klinik ya. Oke, aku kasih token deh, harga teman, kata Mia. Wanita itu tidak tahu kalau Tari sedang tidak memikirkan tentang skincare atau apapun itu. Tari hanya butuh teman untuk dimintai. Tari hanya butuh teman untuk dimintai solusi. Karena setahu Tari, suaminya Mia juga selingkuh. Jadi Tari mau berguru pada suhunya. Setidaknya Mia lebih berpengalaman daripada dirinya. Alhasil, Tari pun membawa Ibel naik taksi ke klinik kecantikan milik temannya itu. Sepanjang jalan, Ibel terus mengoceh dan bertanya ini itu pada mamanya. Hanya saja Tari menjawab dengan asal, sebab pikiran Tari sedang kalut saat itu. Rumah tangga yang semula adem meskipun suaminya cuek, ia pikir baik-baik saja, tapi setelah melihat suaminya dikirimi gambar-gambar wanita tidak pantas, Tari mulai berpikir keras, jangan-jangan ini yang membuat suaminya berubah. Apa karena Tari mulai gemoy, mulai cabi, mulai tidak cantik lagi? Banyak prasangka buruk yang dipikirkan oleh Tari, sampai saat supir taksi mengatakan dia sudah sampai, tapi Tari tidak merespon. Bu, sudah sampai Bu. Tari lalu tersentak kaget. Ya, driver saja memanggilnya ibu. Sudah pasti dia kelihatan tua dibanding usianya. Setelah melakukan pembayaran, Tari kemudian turun dan menggendong Ibel. Di depan sana, palang dan spanduk klinik kecantikan milik Mia sudah melambai-lambai. Begitu masuk ke sana, Ibel langsung disambut oleh para pegawai. Ibel sosok anak yang menggemaskan, membuat yang melihat langsung suka. Beruntung ada yang mengajak anaknya. Kini Tari bisa bicara empat mata.